Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Valeria dengan NIM 2311031105. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Customer Relationship Management berbasis segmentasi pengunjung Museum Jenderal Sudirman untuk mendukung promosi digital. Langsung saja kita mulai. Sebelum masuk ke inti pembahasan, berikut gambaran singkat mengenai penelitian ini. Penelitian ini mengkaji penerapan sistem Customer Relationship Management atau yang biasa disingkat CRM di Museum Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman yang berlokasi di Purwokerto. Tujuan utamanya adalah membantu pihak museum dalam merancang strategi promosi digital yang lebih terarah berdasarkan data pengunjung yang telah dikelompokkan sesuai karakteristiknya. Pengelompokan atau segmentasi pengunjung dilakukan menggunakan algoritma Kamin clustering terhadap 50 data responden. Jumlah kelompok yang paling optimal ditentukan melalui dua metode, yaitu Elbow Method dan Silhouette Score, dan hasilnya menunjukkan bahwa dua kelompok adalah angka yang paling ideal dengan nilai Silhouette Score sebesar 0,2611. Hasil segmentasi tersebut kemudian diterapkan ke dalam sistem Odoo CRM sebagai dasar penyusunan rekomendasi strategi promosi digital. Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang nyata yang ditemukan di Museum Jenderal Sudirman. Museum ini sebenarnya menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata sejarah. Namun, sistem pencatatan datanya masih sangat terbatas. Selama ini, pihak museum hanya mencatat jumlah pengunjung harian, kategori usia, dan pendapatan tiket masuk. Belum ada data yang merekam karakteristik pengunjung secara lebih mendalam, seperti usia, latar belakang pekerjaan, maupun platform digital yang mereka gunakan. Sementara itu, dunia pemasaran sudah bergeser jauh ke arah digital. Kementerian Pariwisata mencatat bahwa sekitar 70% pemasaran destinasi wisata kini dilakukan melalui media digital. Generasi muda sekarang pun lebih banyak menghabiskan waktunya di internet dibandingkan berkunjung langsung ke tempat-tempat bersejarah. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap kelompok usia memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dalam menggunakan media sosial. Kelompok muda jauh lebih aktif di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Sementara kelompok dewasa lebih sering berinteraksi melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Apabila pihak museum tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang siapa pengunjungnya, maka strategi promosi yang dijalankan beresiko tidak menjangkau sasaran yang tepat. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 4 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana kondisi pengelolaan data pengunjung Museum Jenderal Sudirman yang berjalan saat ini? Kedua, bagaimana proses segmentasi pengunjung dapat dilakukan menggunakan Cummins clustering berdasarkan data demografi dan perilaku digital? Ketiga, bagaimana hasil segmentasi tersebut dapat diterapkan ke dalam sistem Odoo CRM? Dan keempat, rekomendasi strategi promosi digital seperti apa yang paling sesuai untuk setiap segmen pengunjung. Keempat pertanyaan itu sekaligus menjadi tujuan utama yang ingin dicapai, mulai dari mengidentifikasi kondisi pengelolaan data yang ada, melakukan segmentasi pengunjung, menerapkan hasil ke dalam sistem CRM, hingga menghasilkan rekomendasi promosi yang benar-benar sesuai dengan karakter tiap kelompok pengunjung. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini dilakukan melalui 5 tahapan. Tahapan pertama adalah pengumpulan data. Data diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada 50 pengunjung museum menggunakan teknik purposive sampling. Selain itu, ditambahkan juga 270 data dari platform Kaggle yang digunakan sebagai data latih algoritma. Tahapan kedua adalah praproses data, di mana jawaban kuesioner yang bersifat kategorikal diubah menjadi data numerik. Kemudian dinormalisasi agar skala antar data menjadi seragam. Tahap ketiga adalah penerapan algoritma Cummins clustering untuk mengelompokkan data pengunjung.
Tahap keempat adalah visualisasi hasil segmentasi dalam bentuk grafik distribusi dan diagram lingkaran agar pola terbentuk lebih mudah dipahami. Dan hasil tahapan terakhir adalah penerapan hasil clustering ke dalam sistem ODCRM melalui modul konteks dengan variabel penelitian yang mencakup kelompok usia, tujuan kunjungan, jenis kunjungan, media sosial favorit, pekerjaan, dan frekuensi kunjungan. Memasuki bagian pembahasan, hal pertama yang perlu ditentukan sebelum proses pengelompokan dijalankan adalah berapa jumlah kelompok yang paling ideal. Untuk menjawab pertanyaan itu, digunakan dua metode secara bersamaan. Metode pertama adalah elbow method. Cara kerjanya adalah dengan mengamati grafik penurunan nilai inertia. Ketika penurunannya mulai melambat dan membentuk lekukan menyerupai siku, di titik itulah jumlah klaster yang paling tepat. Metode kedua adalah Silhouette Score yang digunakan untuk mengukur seberapa baik kualitas pengelompokan yang dihasilkan. Nilai Silhouette Score berkisar antara -1 hingga 1, dan kemudian semakin nilainya mendekati 1, maka semakin baik kualitas klasternya. Berdasarkan grafik yang ditampilkan ini, Kamin sama dengan 2. Terbukti menjadi pilihan paling optimal dengan nilai Silhouette Score tertinggi sebesar 0,2611. Ini menunjukkan bahwa pengunjung museum cukup dikelompokkan menjadi dua segmen, dan pembagian itu sudah mempresentasikan pola kunjungan yang ada secara memadai. Setelah pengelompokan selesai dilakukan, berikut adalah karakteristik yang ditemukan pada masing-masing klaster. Dari grafik di sisi kiri dan diagram lingkaran terlihat bahwa klaster 0 memiliki jumlah yang jauh lebih besar, yakni 37 responden atau 74% dari total, sementara klaster 1 terdiri dari 13 responden atau 26%. Berdasarkan tabel karakteristik yang ditampilkan, klaster 0 didominasi oleh pengunjung berusia antara 15 hingga 30 tahun yang aktif menggunakan TikTok dan Instagram. Datang dengan tujuan edukasi dan rekreasi, dan sebagian besar adalah berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa. Kelompok ini dikenal sebagai generasi muda. Adapun klaster 1 yang didominasi oleh pengunjung berusia di atas 30 tahun yang lebih sering menggunakan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Datang ke museum untuk rekreasi bersama keluarga dan mayoritas berprofesi sebagai karyawan atau ibu rumah tangga. Perbedaan yang cukup mencolok antara kedua kelompok ini menjadi landasan penting dalam menentukan pendekatan promosi yang tepat untuk masing-masing segmennya. Setelah hasil segmentasi diperoleh, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan data tersebut ke dalam sistem ODCRM. Caranya adalah hasil clusteringnya yang telah diproses menggunakan Python itu diekspor terlebih dahulu ke dalam format Excel. Kemudian diimpor ke modul konteks yang tersedia di Odoo. Sebagaimana terlihat pada tampilan di layar ini, setiap pengunjung secara otomatis memperoleh label sesuai dengan klasternya, dan data dapat disaring berdasarkan segmen yang diinginkan. Dengan sistem ini, pengelolaan museum tidak perlu lagi mengelola data pengunjung secara manual. Berdasarkan hasil segmentasi tersebut, dirumuskan pula rekomendasi strategi promosi digital untuk masing-masing kelompok. Untuk klaster 0 yang didominasi generasi muda, eh, direkomendasikan konten berupa video pendek yang kreatif dan menarik melalui TikTok dan Instagram. Pendekatan ini juga dapat diperkuat dengan melibatkan konten kreator muda yang relevan. Sementara itu, untuk klaster 1 yang didominasi oleh pengunjung dewasa dan keluarga, konten yang direkomendasikan lebih bersifat informatif dan edukatif, yang dapat disebarkan melalui media sosial seperti Facebook atau grup WhatsApp komunitas dan keluarga
dengan gaya penyampaian yang lebih tenang dan formal. Sebagai penutup, berikut tiga kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini. Yang pertama adalah algoritma Kam- algoritma Cummins clustering. Yang pertama adalah algoritma Cummins clustering berhasil mengelompokkan pengunjung Museum Jenderal Sudirman menjadi dua segmen yang bermakna. Jumlah klaster yang optimal adalah dua, berdasarkan hasil Elbow Method dan Silhouette Score sebesar 0,2611. Yang kedua, kedua segmen yang terbentuk menunjukkan perbedaan karakteristik yang cukup signifikan. Hal ini membuktikan bahwa strategi promosi museum itu tidak dapat diberlakukan secara seragam untuk semua kalangan, melainkan harus disesuaikan dengan kelompok mas se- melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok pengunjung. Ketiga, seluruh hasil segmentasi telah berhasil diterapkan ke dalam sistem oleh CRM melalui modul konteks, dan penerapan ini memberikan pengelola museum sebuah sistem pengelolaan data pengunjung yang lebih terstruktur yang dapat dijadikan pijakan dalam merancang program promosi digital yang lebih terarah dan efektif ke depannya. Berikut ini adalah daftar pustaka yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.